kemarin kita akreditasi itu kita dapat nilai 96. Fisik, mental, mereka bisa rejuvenation, bisa menormalkan kembali saya harusnya bagaimana ketika sedang sedih, marah. Rasulullah ngajarin seperti apa, tahu terkait dengan menutup aurat, mengenal nasab, tahu sebagai kewajibannya sebagai seorang muslim mukallaf itu terkait dengan ibadahnya. Yang sangat dekat dengan anak-anak juga sangat senang gitu. Itu proyek pembuatan film, produksi film. School visit ke luar negeri, kayak di Singapura, Malaysia, kemudian Thailand juga. Kompetisi internasional itu yang mengadakan Innova begitu di Bali kemarin, belum lama anak-anak itu di semester ini itu kita bawa pulang 1 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube LHI School Official dalam program Jendela LHI, di mana kita semua akan menemukan berbagai informasi menarik seputar Sekolah Islam Terpadu LHI Banguntapan. Tidak perlu berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Ustazah Forzia Yunisa Dewi, atau yang biasa disapa Ustazah Yunisa, sebagai Kepala Sekolah dari SMPIT LHI Banguntapan. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi Mbak Lulu. Oke, Ustazah Yunisa boleh nih perkenalan singkat ke ayah bunda dan pemirsa semuanya sebelum kita mulai diskusi hari ini. Baik, perkenalkan ayah bunda, nama saya Forzia Yunisa Dewi, biasa dipanggil Ustazah Yunisa, dan saya memfasilitasi teman-teman di SMP sejak tahun 2017. Begitu Pak. Oke, berarti Ustazah Yunisa ini udah menjabat kepala sekolah dari tahun 2017 nih. Nah, setelah ini kita akan diskusi dengan Ustazah Yunisa terkait SMPIT LHI Banguntapan. Oke, gimana kalau kita langsung mulai aja nih diskusi kita hari ini di Jendela LHI ini. Oke, yang pertama itu tentang kilas balik atau highlight dari SMPIT LHI Banguntapan US. Kalau boleh tahu diceritain singkat aja, mungkin dari latar belakangnya, sejarahnya, dan mungkin tahun berdirinya gitu US. Oke, baik. Nah, terima kasih Mbak Lulu atas pertanyaannya. Jadi SMPIT LHI ini berdiri karena berawal dari berdirinya SDIT LHI. Jadi SDIT LHI berdiri tahun 2008, kemudian meluluskan siswanya di tahun 2014. Maka kemudian yayasan founding father kita itu berinisiatif untuk membangun SMP, Mbak. Jadi ada kesinambungan baik itu kurikulum maupun program pendidikan yang ada di SD. Kemudian anak-anak lulus, kemudian ada SMP-nya, begitu. Nah, harapannya kemudian nanti SMP ini menjadi wadah untuk para siswa yang sudah lulus SD itu bisa melanjutkan pendidikan. Oke, berarti itu emang dari sekolah unit lain, mungkin dari TPA, SDIT, sama SMPIT itu berarti semua di LHI itu berkesinambungan gitu ya, Us ya? Iya, kalau dari kurikulumnya, Mbak. Ya. Oke, ini nih menarik nih. Katanya kurikulum yang ada di SMPIT LHI itu berbeda ya Us dari kurikulum sekolah-sekolah sederajat yang lain. Gimana tuh Us kurikulumnya SMPIT LHI? Oke, baik. Kalau dari SMPIT LHI memang kemudian agak berbeda dalam artian ada kekhasan tersendiri, Mbak. Ya mungkin kita sudah tahu ya kalau setiap sekolah tuh punya karakteristik masing-masing termasuk kekhasan. Nah, kalau di SMPIT LHI ini karena di bawah Yayasan Pionir Pendidikan Indonesia itu sudah punya istilahnya learning path ataupun kurikulum yang harus disampaikan ke siswa dari usia 0 sampai 18. Jadi berkesinambungan antara PAUD, TK, SD, SMP, bahkan nanti SMA-nya. Jadi kurikulum kita ini Mbak ada beberapa yang kemudian kita fokuskan begitu. Jadi kita mengasah 7 kecerdasan ataupun 7 potensi yang kemudian dimiliki oleh siswa begitu. Kita tahu ya kalau siswa itu oleh Allah setiap anak itu diberikan potensi untuk bisa bertumbuh dan berkembang sesuai potensi masing-masing. Nah, bagaimana kita sebagai orang dewasa ataupun lingkungan sekolah itu memfasilitasi mereka bisa tumbuh begitu. Nah, kita mengacu pada 7 potensi yang kemudian kita tumbuhkan. Ada spiritual literasi, kemudian moral literasi, ada intelektual literasi, yang keempat ada physical literasi,
kemudian ada interpersonal literasi, yang keenam kultural literasi, kemudian yang ketujuh adalah sosial literasi. Jadi mau ini kita dibagi sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Jadi kalau usia SMP itu penekanannya pada physical literasi, fisik, kemudian interpersonal. Jadi usia SMP karena memang usia yang sangat rawan dalam artian secara emosional, secara emosi, fisik itu mereka sedang bertumbuh. Nah, kemudian penekanannya untuk kurikulum ini pada physical literasi dan interpersonal. Jadi bagaimana siswa bisa mengenal dirinya sebagai ciptaan Allah. Kemudian mereka juga paham terkait dengan apa hak dan kewajibannya dia sebagai seorang yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik begitu. Jadi itu kita asah di usia SMP. Jadi bagaimana mereka bisa tahu terkait dengan menutup aurat, mengenal nasab. Kadang nggak tahu ya Mbak, kita misalnya om tante ini muhrim apa enggak gitu. Oh iya Kemudian ini. mereka juga tahu sebagai kewajibannya sebagai seorang muslim mukallaf itu terkait dengan ibadahnya, sholat terutama ya. Kemudian fikih, toharo, kemudian bagaimana kemudian secara fisik, mental itu mereka seimbang. Jadi kita juga kalau di SMP itu kurikulumnya mengenal juga terkait dengan makanan yang halal dan thayyib, apa yang kemudian baik untuk badan kita, kemudian apa yang tidak baik untuk badan kita. Nah, mereka mengadakan riset kecil-kecilan biasanya terkait dengan makanan sehat, riset terkait dengan temennya yang kemudian konsumsi karbohidrat, konsumsi protein. Nah, pendekatannya kita dengan design thinking. Biasanya kita ada riset kecil-kecilan di lingkungan mereka, lingkungan kelas maupun sekolah begitu. Nah, kemudian ada di kelas 7 kita juga ada pengenalan terkait dengan well-beingness begitu. Bagaimana ketika kita menjadi bagian dari sebuah komunitas begitu. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada di pertemanan. Jadi mengerti dan dimengerti, kemudian bisa menjadi bagian dari suatu komunitas di mana mereka bisa baik-baik saja begitu dengan komunitas tersebut. Nah, itu kesejahteraan lahir dan batin itu kesehatan baik fisik, mental maupun spiritual ya, itu di kelas 7 penekanannya. Nah, ini nyambung sebenarnya Mbak dari kelas 5, 6, 7. Jadi kalau misalnya kelas 5, 6 itu sudah diasah dengan fase yang sama, kelas 7 itu masih nyambung gitu dengan fasenya kelas 5, 6 begitu. Jadi walaupun aktivitas kegiatannya lebih kompleks gitu. Nah, kelas 8 dan 9 itu lebih penekanan pada interpersonal literasi. Jadi setelah beres dengan dirinya sendiri harapannya ya, dengan stimulus-stimulus mereka mengenal diri sendiri, sudah tahu ketika kemudian istilahnya ada tekanan fisik, mental, mereka bisa rejuvenation, bisa menormalkan kembali saya harusnya bagaimana ketika sedang sedih, marah. Rasulullah ngajarin seperti apa begitu. Nah, untuk yang kelas 8 9 ini lebih ke interpersonal literasi, bagaimana bisa berkolaborasi dengan teman, bisa memutuskan ataupun menjadi problem solver dalam sebuah komunitasnya. Maka kemudian aktivitas di kelas 8, 9 itu lebih banyak penekanannya dengan kegiatan cooperative learning, kemudian bertemu dengan orang banyak, dengan aktivitas project-project begitu. Jadi kalau kelas 8 itu ada project yang sangat dekat dengan anak-anak juga sangat senang gitu. Itu project pembuatan film, produksi film. Jadi film itu dikerjakan oleh semuanya oleh anak, baik dari pembuatan naskahnya itu semuanya membuat naskah, kemudian diambil beberapa naskah terbaik untuk kemudian dijadikan diproduksi filmnya, dibikin kelompok-kelompok, kemudian anak-anak diminta untuk memilih peran sesuai dengan minatnya mereka. Kalau produksi film ya ada sutradara, ada kemudian biasanya Mbak, ada sutradara, ada direktur. Ya, kemudian ada perekap, ada kemudian artisnya juga, ada yang kemudian yang editor gitu. Jadi itu mereka berbagi peran di situ. Nah, kemudian mereka juga membuat semacam kepanitiaan. Kepanitiaan ini kan
berhubungan dengan banyak orang karena ada sponsorship, kemudian ada panitianya dengan grup yang berbeda dengan produksi film. Harapannya dengan kegiatan itu anak-anak bisa lebih banyak pengalaman untuk bertemu dengan banyak orang, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kelas 9-nya lebih nanti ke kewirausahaan. Kemudian lebih ke pendidikan karir biasanya. Jadi ketika lulus SMP itu udah tahu anak-anak nanti mau kemana, misalnya mau ke SMA negeri atau ke pondok ataupun mau ke SMK. Nah, harapannya mereka sudah punya banyak inspirasi untuk kemudian mereka memutuskan mau mau melanjutkan kemana. Nah, ini memang kurikulum kekhasan ini yang kemudian kita kembangkan di Yayasan Pionir Pendidikan Indonesia, yang kemudian nanti SMA-nya nyambung ke lebih banyak mengasah ke kalau tadi interpersonal ya, ke kultural dan sosial. Nah, nanti harapannya bisa nyambung ke SMA juga gitu. Leadership itu nanti ke SMA yang kemudian kita asah. Seperti itu Mbak, mungkin kalau yang membedakan kurikulumnya ya di SMPTLHI. Kemudian kita juga ada 2 macam program. Programnya ada program full day school yang itu dari pagi sampai habis asar. Kemudian ada yang boarding school yang asrama di dalam begitu. Jadi ada yang full day maupun asrama ataupun boarding. Jadi kalau kelasnya sih kita putra-putri dipisah, Mbak. Jadi kelas putra ada kelas full day putra, ada kelas full day putri, ada boarding putra, ada boarding putri. Tetapi memang aktivitas kegiatannya kadang full day maupun boarding itu di mix. Bahkan ketika di awal 1 bulan pertama itu kelas 7, 8, 9 full day boarding itu kita mix karena memang kemudian itu masa-masa untuk membangun bonding, ikatan ya. Harapannya ketika kemudian di awal mereka sudah klik, tidak meminimalisir terkait dengan bullying, meminimalisir terkait dengan senioritas gitu. Kita adakan semacam ta'akhi, kalau kita ini kan program ta'akhi ataupun dipersaudarakan begitu. 7, 8, 9. Seperti itu Mbak, kurang lebihnya. ta'akhi namanya. Ta'akhi ya betul. Oke. Jadi dipersaudarakan kelas 7, 8 maupun 9. Oke, Ustazah, tadi kan terkait kurikulum yang ada di SMP ITLHI. Selanjutnya ini tentang model belajarnya anak-anak nih, Us, di kelas. Gimana nih, Us? Oke, jadi kalau dari SMP ITLHI itu kita modelnya ada tematik, ada mata pelajaran. Jadi kalau di tematik itu misalnya dalam 3 pekan pertama itu tidak ada mata pelajaran. Jadi pembelajarannya itu sesuai tema begitu. Jadi kayak project based learning, kemudian kita P5 masuk seperti project penguatan profil pelajar Pancasila itu di tematik. Nah, kemudian nanti ada juga bloknya blok mata pelajaran. Jadi nanti anak-anak belajar biasa Mbak terkait dengan bahasa Indonesia, matematika, IPA dan yang lain-lainnya begitu. Nah, untuk pendekatannya juga kita lebih kepada macam-macam pendekatan ataupun model pembelajaran yang dipakai begitu. Jadi kita kalau di B5 itu biasa kita pakai design thinking. Jadi anak-anak mengamati mengamati terkait dengan fenomena ataupun mengamati sesuai dengan apa yang menjadi tujuan mereka, permasalahan misalnya, kemudian mereka akan meneliti, kemudian collecting data, kemudian membuat prototype seperti itu. Kemudian ada juga contextual learning. Jadi kita seoptimal mungkin bisa belajar itu kontekstual sesuai apa yang ada di yang dihadapi anak-anak dengan kondisi anak-anak yang sekarang begitu, atau kondisi permasalahan yang ada yang kontekstual begitu. Harapannya mereka bisa lebih mindfulness dalam pembelajaran, tidak hanya kemudian teori saja, tetapi bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari begitu. Oke. Ya. Ngomong-ngomong, Ustazah, kalau di kelas itu
anak-anak belajarnya pakai bahasa Indonesia atau Inggris atau campur apa gimana, Us? Oke, kalau di SMP ITLHI kita sebenarnya modul-modul projectnya itu menggunakan bahasa Inggris, Mbak. Jadi modul P5-nya kita menggunakan bahasa Inggris, tapi modul-modul yang lain kita masih menggunakan bahasa Indonesia begitu. Nah, tetapi kemudian di pembelajaran bahasa Inggris itu kita selain pembelajaran di kelas formal, mata pelajaran bahasa Inggris, kita juga ada program-program penunjang seperti ada English Week misalnya, kemudian ada Morning English, ada English Talk. Jadi kalau English Talk itu anak-anak diberi kesempatan untuk berbicara bahasa Inggris setiap hari, yaitu rata-rata 5-10 menit sebelum pembelajaran begitu. Kalau kesehariannya itu tergantung kemudian daily language-nya itu ketika English Week ya kita dioptimalkan anak untuk berusaha menggunakan bahasa Inggris. Tapi untuk pembelajaran mata pelajaran masih menggunakan bahasa Indonesia gitu. Karena mereka juga nanti akan ada ASPD juga untuk mengenal pola-pola pertanyaan yang menggunakan bahasa Indonesia begitu. Seperti itu, Pak. Berarti tetap balance ya, usia seimbang berarti antara kadang ada bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Indonesia. Seimbang gitu. Selanjutnya, kalau di SMP ITLHI ini ada nggak Us kayak program unggulan mungkin dari Al-Qur'annya atau dari bahasa atau budaya gitu, ada nggak Us? Baik, kalau program-program unggulan sebenarnya kita ada beberapa Mbak, program-program yang sudah kita jalankan, tapi ada juga ya program baru juga begitu. Kalau dalam bahasa Inggris kita memang menggunakan Cambridge Assessment ya. Jadi kelas 7 dan kelas 9 nanti akan ada CFR test. Jadi ketika pembelajarannya pun menggunakan kurikulum Cambridge untuk khusus bahasa Inggrisnya. Jadi bukan untuk semua mata pelajaran ya, tetapi untuk bahasa Inggrisnya menggunakan buku-buku Cambridge begitu. Nanti akan ada tesnya juga di akhir kelas 9. Nah, kemudian untuk Al-Qur'an itu kita ada pembelajaran tahfidz itu setiap hari. Jadi dari Senin sampai Kamis. Nah, itu ada pembelajaran tahsin. Nah, bagi untuk siswa yang sudah selesai tahsinnya ya nanti kelompoknya kelompok tahfidz begitu. Itu setiap Senin sampai Kamis. Nah, program yang baru ini kita ada Quranic Lab School. Jadi ada KULS-nya. KULS, Ya, Quranic Lab KULS. School. Kalau di SD itu kan ada kelas KULS. Kalau di SMP kita ada program KULS. Jadi tidak dalam satu kelas, tapi 10 siswa putra, 10 siswa putri untuk kemudian masuk ke program KULS. Jadi mereka ada penambahan jam ketika penambahan jam untuk hafalan di Jumat dan di hari Sabtu. Targetnya juga kalau selama ini targetnya itu anak-anak bisa menghafal 2 sampai anak-anak full day biasanya 2 juz rata-rata ya. Kalau anak boarding itu bisa 5 juz rata-rata. Ada yang kemudian kemarin sempat sampai 10 juz, ada 15 juz begitu. Nah, tapi di KULS ini harapannya lebih begitu kan, karena ada porsi khusus tambahan untuk menghafal. Tapi syaratnya memang anak-anak yang sudah selesai tahsinnya di kelas 7 sudah selesai tahsin, kemudian mereka kemudian bisa mendaftarkan untuk KULS ini program gitu. KULS ya. Kemudian yang lain juga kita ada kelas budaya. Jadi setiap hari Jumat kita anak-anak wajib untuk mengikuti kelas budaya. Wajib, tetapi boleh memilih mana yang sesuai dengan potensi ataupun minatnya mereka. Kita ada ada angklung, ada tari Ratu Jaroh, kemudian ada hadroh, ada membatik, ada pencak silat. Ada banyak aktivitas kelas budaya gitu. Jadi, tapi mereka wajib ikut, tapi milih gitu. Oke, berarti milih salah satu dari banyaknya pilihan kelas budaya itu. Betul, iya. Ya itu kemudian kalau program unggulannya kita ya, kita sebenarnya ada inspiring journey juga, ada school visit ke luar negeri, kayak di Singapura, Malaysia, kemudian Thailand juga. Ini biasanya di kelas 8. Untuk yang besok itu kita rencananya mau 3 negara.
Singapura, Malaysia, Thailand gitu. Ada beberapa sekolah yang kemudian kita akan kunjungi sekalian, kemudian mereka juga ada apa namanya tour gitu ya. Kemudian ya proyek-proyeknya itu yang kemudian kita menjadi program unggulan sebenarnya juga. Proyek pembuatan film tadi, kemudian proyek apa namanya proyek yang kemudian dilakukan oleh kelas 7 itu presentasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu menjadi apa namanya program-program yang memang kita adakan setiap saat gitu. Nah, begitu Mbak. Menarik sekali ya Us ya. Itu sampai 3 negara itu satu kali jalan apa Us? Iya, satu kali jalan. Biasanya kita ada 5 sampai 6 hari. Itu apa namanya dari Jogja ke Singapura biasanya, kemudian ke Malaysia, Thailand gitu. Kalau kemarin sekali ya baru Bunda. 2 negara. Nah, rencananya tahun ini bisa nambah ke Thailand gitu. Biar mereka lebih banyak input terkait dengan perbedaan budaya. Kemudian melihat apa namanya perbedaan antara di Indonesia kemudian di luar negeri ya, baik itu secara fisik maupun non fisik. Integritasnya mereka yang mungkin memberikan inspirasi untuk mereka ke depannya begitu. Oke. Tapi yang terpenting juga Mbak, karena ada rihlah bareng kan ya. Jadi anak-anak lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Karena kan kita mau mengenal saudaranya itu maka Rasulullah menyampaikan untuk bisa safar bareng gitu kan. Bepergian bareng. Ya, di situ juga ada adab safar kita ini kan sampaikan ke anak-anak gitu kan. Bagaimana ketika perjalanan. Gitu. Menarik Seperti sekali. itu. Oke, itu dari program unggulannya SMP ITLHI. Selanjutnya itu kalau fasilitas harian nih Us, mungkin dari kelasnya atau dari yang tadi boardingnya ya Us ya. Itu fasilitasnya apa aja yang dapat anak-anak nih Us? Iya, kalau kelasnya alhamdulillah kita ada 12 rombel ya Mbak, dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi putra-putri disendirikan. Kalau kelasnya alhamdulillah sudah nyaman sih, ada AC, kemudian juga ada kelengkapan kelas itu sudah komplit, kemudian kursi meja yang sangat sangat nyaman begitu, kemudian ada corner juga di kelas ketika anak-anak kemudian capek bisa beristirahat, ada cupboard juga di situ. Nah, untuk di luar kelasnya kita ada fasilitas kayak pendopo, masjid, kemudian lapangan basket, lapangan 3-on-3, lapangan upacara sekaligus dipakai untuk volley, kadang juga seperti itu. Kemudian kalau yang asrama kita juga ada fasilitas asrama. Jadi fasilitas asrama ini baik putra maupun putri ya, Mbak Lulu. Jadi ketika anak-anak kemudian tidak perpulangan, mereka juga bisa ada kegiatan keasramaan begitu Mbak. Kalau perpulangan itu teknisnya gimana Us, perpulangannya di boarding itu? Yang asrama ya. Jadi karena kita masih ini ya Mbak, meyakini bahwasanya usia di bawah 15 tahun itu memang perlu intervensi orang tua ya, model orang tua ya, role modelnya orang tua, kemudian model orang tua yang itu juga masih sangat dibutuhkan begitu. Maka kemudian perpulangannya pun juga tidak kemudian 1 semester sekali gitu, tapi 2 pekan sekali. Jadi selang-seling antara putra dan putri begitu. Nah, ketika mereka tidak perpulangan, itu nanti hari Sabtu kita ada kegiatan kalau Sabtu itu kayak kegiatan OSIS begitu dan kesiswaan. Nah, nanti siangnya bisa penjengukkan kalau pas nggak perpulangan. Jadi ada meet and greet kalau kita menyampaikan. Jadi ketika tidak perpulangan, nanti Sabtu jam 1 sampai jam 3 itu ada meet and greet. Nah, kemudian hari Ahadnya itu keasramaan, biasanya kita ada kegiatan life skill Mbak. Jadi life skill itu ada memasak, ada kemudian gardening, ada perikanan, kemudian juga satu lagi itu ke elektro ya, ke listrikan gitu. Nah, itu dilakukan ketika mereka tidak pulang. Nah, ketika mereka perpulangan di rumah gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi hampir setiap saat baik itu di weekday maupun weekend itu pendampingan baik dari guru maupun musrif-musrifah begitu. Seperti itu. Jadi 2 pekan sekali bergantian putra dan putri. Oh, oke. Terus itu kalau dari fasilitas mungkin di asrama boardingnya itu
satu kamar berapa, terus apakah ada yang mengawasi setiap hari itu gimana, ada nggak, Us? Ya, kalau apa namanya kamarnya itu bisa satu kamar itu 8 sampai 10 siswa. Mm-mm. Ya, kemudian untuk aktivitas keasramaan itu mulai eh, menjelang maghrib. Jadi ketika kemudian anak-anak pulang after school itu kan asar. Jadi asar di tempat. Mm-mm. Setelahnya itu free time. Jadi kalau anak-anak asrama ya kalau misalnya tidak ikut ekstrakurikuler itu bisa kegiatan apa namanya mencuci, Mm-mm. beres-beres ataupun biasanya kalau anak-anak putra itu banyak ke lapangan misalnya olahraga gitu. Mm-mm. Nah, masuk apa namanya ritme asrama itu ketika jam 5 gitu menjelang maghrib itu sudah ke apa namanya masjid, udah ke pendopo kalau yang putra. Kemudian ada al-maksurat. Kemudian nanti kegiatan sholat berjamaah, setor hafalan juga, kemudian makan malam begitu. Kemudian nanti ada halakoh-halakoh gitu kan. Tergantung nanti jadwalnya apakah ada halakoh Mm-mm. apa namanya diniyah ataupun mungkin apa namanya kalau bahasa bisa muhadharah muhadasah begitu. Karena kita ada 4 divisi, Mbak, di Mm-mm. asrama itu. Divisi yang pertama itu divisi Al-Quran. Jadi kegiatan Al-Quran. Quran ini dilakukan sehari itu 2 waktu Mm-mm. untuk hafalan Al-Quran dari pagi habis apa namanya subuh, kemudian setelah maghrib. Kemudian ada divisi Quran, ada divisi diniyah. Nah, Dunia. diniyah ini lebih ke mengkaji terkait dengan apa ya? Kalau kita sesuai dengan kurikulum yang kemudian kita angkat masa-masa usia akil balik begitu lebih banyak kepada fikih toharoh, fikih sholat, kemudian fikih terkait dengan fikih apa namanya, bagaimana ketika mereka itu menjadi seorang mukallaf begitu. Mm-mm. Kemudian apa namanya adab begitu. Kalau kelas 9 ada apa namanya perawatan jenazah juga tambahnya begitu. Mm-mm. Selain sholat yang reguler itu ada sholat jenazah, kemudian merawat jenazah itu di kelas 9 begitu. Nah, itu ada divisi Al-Quran, divisi diniyah, kemudian life skill. Nah, life skill ini skill. ya kegiatan keseharian. Jadi ketika bangun pagi, beres-beres, sudah selesai kegiatan pagi, menghafal kemudian kelas bahasa, itu mereka membereskan kamar. Jadi ada istilahnya piket asrama, kemudian kalau membereskan kamar ya anak-anak semua, kemudian apa namanya itu kita sebut PUD atau pengelolaan urusan dalam. Tetapi juga di luar itu di life skill ini mereka juga mendapatkan tadi keterampilan terkait dengan bagaimana merawat ikan, bagaimana kemudian memasak tadi yang saya sebutkan, kemudian bagaimana apa namanya menanam tanaman, biasanya sayur-sayur yang kemudian kita tanam, kemudian terkait dengan kelistrikan. Kadang ada kerajinan juga ke anak-anak putri ya, terkait dengan jahit-menjahit begitu. Itu. Kemudian yang satu lagi, itu ada bahasa. Bahasa. Nah, jadi tadi ada Al-Quran, Al-Quran, diniyah, life skill, kemudian bahasa. bahasa. Nah, bahasa ini ada bahasa Inggris dan bahasa Arab yang kemudian kita apa namanya kita tekankan ke anak-anak begitu. Jadi kalau pagi tadi ada kegiatan apa namanya kelas bahasa Inggris begitu. Jadi ada conversation, ada penambahan vocabulary gitu di pagi setelah menghafal. Nah kemudian ada apa namanya public speaking, ada muhadharah muhadasah, kemudian ada apa namanya kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya lebih ke apa ya istilahnya. Ada klub-klub yang klub terkait dengan public speaking lah seperti itu. Jadi lebih mengasah kepada percaya diri, berkomunikasi seperti itu. Jadi ada 4 itu kalau di asrama divisinya begitu. Nah seperti itu, Mbak. Oke, udah detail banget nih penjelasan tentang ya sekolahnya juga, ya asramanya juga, Asrama, kegiatannya anak-anak tuh gimana sehari-seharinya ya Usia. Oke, selanjutnya, nah boleh tahu nih, apa aja prestasi yang dimiliki oleh SMP TLH ini selama ini? Oke, kalau prestasi sekolah misalnya, kalau prestasi sekolah kita untuk akreditasi kita sudah A, Mbak. Jadi kemarin tahun kemarin kita akreditasi itu kita dapat nilai 96. Jadi sudah dari Badan Akreditasi Nasional kita mendapatkan unggul begitu. Begitu juga dengan apa namanya perpustakaannya kita juga sudah terakreditasi unggul ataupun A.
Kemudian kita juga karena kita di bawah jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia, Mm-mm. jadi ada kayak semacam apa namanya lisensi. Jadi ya modelnya kayak akreditasi itu ya. Dan kita juga mendapatkan nilai A juga bandnya band 5. Jadi lebih sudah apa namanya melebihi apa yang kemudian menjadi targetnya JSIT begitu. Jadi di tahun ini masuk tahun kedua juga SMP ITLHI sebagai sekolah penggerak. Jadi dari Kabupaten Bantul itu ada 14 SMP yang masuk sekolah penggerak. Ini salah satunya adalah SMP ITLHI begitu. Untuk siswa kita beberapa tahun terakhir itu ada bahasa Inggris. Anak-anak kemarin sempat juga ada kolaps ya dengan istilahnya berbagi pengalaman dengan komunitas di luar negeri secara online begitu tentang ISD ininya apa namanya isunya mengangkat tentang ISD, jadi anak-anak bisa apa namanya mempresentasikan walaupun cuma 5 menit presentasi, kemudian ada tanya jawab begitu. Jadi ada apa namanya istilahnya kita ada kegiatan juga terkait dengan bahasa Inggris yang kemudian anak-anak sudah mulai mengglobal gitu kan. Nah kemudian kalau yang terakhir kemarin kita ada riset yang banyak, riset dan coding itu kemarin sempat mendapatkan penghargaan ya ketika apa namanya kompetisi internasional itu yang mengadakan Innova begitu di Bali kemarin, belum lama anak-anak itu di semester ini itu kita bawa pulang 1 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Di sebelumnya semester sebelumnya juga anak-anak riset juga membawa pulang ini apa namanya medali perunggu juga, tapi di Thailand kegiatannya. Di Thailand. Kegiatan Langsung yang ke sana sama, berarti. iya, jadi ke sana. Ke Thailand ada beberapa anak ya, 2 kelompok ya waktu itu ya. Itu ke Thailand. Nah, kalau yang di Bali itu kemarin lumayan banyak ini. Ini ada 27 siswa yang kemudian ikut kegiatannya begitu. Kemudian kita ada Kemnas juga, Kemah Nasional, Internasional. Jadi kita sempat kemarin ke Malaysia juga. Nanti bulan November ada yang ke Thailand juga. 3 anak, satu pembina untuk ngikutin apa namanya Kemah Internasional ke Thailand begitu. Dan kemarin belum lama juga ada anak pramuka, anak kita, anak kelas 8 yang kemudian mendapatkan juara 2 cerdas cermat pramuka tingkat nasional begitu. Masya Allah, pramuka. Ya, jadi anak-anak bersemangat kalau ikut kegiatan itu ya apa namanya kepramukaan. Kemudian risetnya juga baru apa namanya karena memang banyak event ya kalau riset itu. Jadi anak-anak selalu ikut begitu terkait dengan apa namanya perlombaan maupun kompetisi begitu. Oh iya, kalau dari segi ekstrakurikuler ada nggak Us? Mungkin ekstrakurikuler atau intrakurikuler di SMP ITLHI ini? Oke, kalau ekstrakurikulernya itu memang banyak. Jadi sekitar 20 lebih kita itu Wah, banyak ekstrakurikulernya. sekali. Jadi sesuai dengan minatnya anak. Kita juga sebelum kita menawarkan ekstrakurikuler memang kadang kita setiap saat pasti kita ada display ekstra, kemudian menawarkan ke siswa dengan angket. Kira-kira apa namanya ekstra apa yang perlu diadakan di sekolah begitu. Kalau dari apa namanya peminatnya itu ya ini Mbak apa namanya fluktuatif ya. Kadang tuh kemarin pas ketika 2-3 tahun yang lalu itu basket yang kemudian lebih banyak diminati. Kita sempat sampai apa namanya ke ikut kompetisi DBL juga waktu itu. 8 besar ya lumayan lah DBL gitu. Kemudian di akhir-akhir ini banyak futsalnya anak-anak yang kemudian tertarik begitu. Jadi apa namanya untuk yang tahun ini tuh untuk olahraga banyak futsal begitu. Walaupun memang olahraga yang lain tetap ada ya, Mbak, kayak karate, kemudian basket, kemudian ada renang, kemudian ada taekwondo, ada beberapa kegiatan olahraga juga. Nah, kemudian kalau budaya ataupun kayak musik begitu ada LHI Music School. Jadi ada lebih ke privat sih ininya, kayak misalnya gitar, megang gitar atau viola atau piano begitu. Kemudian kalau ekstra yang akademik ya tadi kayak riset, kemudian olim, kemudian juga ada
sekarang sudah ada bahasa Inggris juga, klub bahasa Inggris, ada apa namanya, tahfidz, tahsin juga ada gitu. Banyak sebenarnya, 20-an lebih. 20-an lebih. Sampai nggak hafal. Tinggal milih itu berarti banyak sekali ya. Oke, sekarang boleh lanjut ini nggak Us ke Iya. pertanyaan tentang penerimaan peserta didik baru. Oke. Kan setiap tahun pasti dibuka tuh Betul, iya. penerimaannya. Nah, kalau boleh tahu nih dari alur awal nih, kalau misalnya ayah bunda mau menyekolahkan putra-putrinya di SMP ITLHI, alurnya awalnya gimana tuh Us daftarnya? Oke, kalau pendaftaran peserta didik baru, kita sudah ada webnya ya, Ayah Bunda terkait dengan PPDB. Jadi kita terpusat PPDB-nya dari yayasan. Jadi Ayah Bunda kalau misalnya berminat untuk bergabung dengan kami, baik itu PAUD, TK, SD, SMP, itu karena kita sudah terpusat terkait dengan PPDB, bisa kemudian Ayah Bunda membuka website kami di ppdb.lhi.schid ppdb.lhi.schid, dan di situ nanti akan ada pilihan mau daftar di PAUD, SD, SMP atau SMA. Kalau Ayah Bunda juga menginginkan kira-kira biayanya berapa Ustazah gitu. Di situ sudah ada Bapak Ibu atau Ayah Bunda bisa kemudian mendownload terkait dengan skema pembiayaan begitu. Baik itu SPP, semesteran maupun infak pengembangan. Iya, seperti itu. Nanti kita tidak perlu banyak aktivitas ini kok Mbak. Biasanya kalau PPDB itu kita wawancara saja. Kalau dari kami wawancara Ayah Bunda, kemudian wawancara siswanya, kemudian setelahnya nanti akan ada penentuan apakah kemudian rekomendasinya lanjut atau tidak lanjut begitu. Kemudian nanti kalau kemudian terkait dengan placement itu setelah mereka ataupun Ananda sudah diterima, baru kemudian ada placement tes Quran misalnya untuk menentukan Ananda di kelompok mana. Kemudian psikotes untuk menentukan gaya belajarnya. Kemudian CEPT tadi ya terkait dengan bahasa Inggrisnya. Itu dilakukan setelah stadium general, setelah kemudian anak-anak masuk gitu. Diterima. Iya, diterima. Jadi tidak ribet, bahkan bisa online dari rumah gitu. Selanjutnya nih Us, dari persyaratannya, apakah ada syarat khusus buat ayah bunda ataupun calon Ananda peserta didiknya untuk mendaftar di SMP ITLHI ini? Kalau secara khusus ya tidak ada sebenarnya ya. Ya paling nggak sudah pernah SD gitu kan, ataupun sebenarnya kita sempat menerima juga dari PKBM yang terdaftar. Apa tuh PKBM? PKBM itu kayak kejar paket gitu. Oh, tapi ada NISN-nya yang aktif, kemudian ada ijazah gitu kan, nanti kita juga bisa proses begitu. Begitu. Kemudian syaratnya ada mendaftar. Iya, mendaftar. Nah, ini ada ini juga Mbak, ini September Oktober ini ada potongan biaya pendaftaran. Oh, menarik sekali nih. Bulan apa tadi, Gus? September, mulai pertengahan September ini sampai pertengahan Oktober itu gelombang pertama. Untuk SMP akan ada potongan pembayaran pendaftaran dari 250.000 menjadi 150.000. Jadi hanya di bulan awal. Jadi monggo kalau misalnya mau bersegera memantapkan, bisa kemudian kita diakses juga Instagram kita ataupun YouTube dari SMP ITLHI ataupun official. Jadi untuk lebih mengenal sekolah begitu. Oke. Menarik sekali nih Us, ada penawarannya itu. Iya. Nanti juga ada Mbak, mau tambah penawaran ini. Jadi bagi ayah bunda yang punya putra-putri yang berprestasi, nanti juga akan ada potongan biaya begitu. Kayak prestasi baik itu akademik maupun non akademik. Hafalan mungkin lebih dari 3 juz gitu kan. Itu akan ada diskon khusus begitu untuk Ananda. Wah, menarik sekali nih ayah bunda. Monggo yang mau menyekolahkan atau mau putra-putrinya masuk boarding school-nya juga di SMP ITLHI boleh nih mendaftar di awal-awal dengan penawaran khususnya tadi itu. Betul. Ya Us ya. Oke. Selanjutnya kalau boleh tahu nih Us, dari fasilitas yang di boarding itu anak-anak tuh wajib masuk boarding apa enggak Us? Yang di boarding school itu, di asrama boardingnya itu?
Kalau kita memang ada 2 program, jadi tidak wajib Mm-mm. sebenarnya. Oh, Boleh oke. milih mau full day atau boarding. Kalau Oke. full day ya nggak apa-apa, nggak kemudian harus menginap begitu. Mm-mm. Kalau milih boarding ya nanti perpulangan 2 pekan sekali tadi, gitu. Mm-mm. Siap nih. Kalau misalnya dari tadi kan dari pembiayaan ada yang dari potongan di bulan-bulan awal nih Us, Ya, sama yang dari prestasi. betul. Kalau selain itu mungkin ada nggak yang selain 2 itu ada jalan lain apa? Aduh, kok jalan lain? Ada Penawaran potongan lain. yang lain, penawaran yang lain. Mungkin Selain kalau 2 itu, ada sih Mbak Lulu, kita ada jalur internal. Jalur oke, internal jalur itu internal. kayak misalnya anak guru, kemudian yang dari PAUD ke SD atau dari SD ke SMP, atau ada saudaranya yang sudah ada di unit tertentu di bawah yayasan YPPI begitu. Nah, ini ada potongan khusus ya sekitar 10% infak pengembangan. Oke. Iya. Jadi ini penawaran buat yang internal, misalnya ada putra-putri yang udah sekolah duluan di sekolah di unit-unit sekolah LHI ini, berarti ada penawaran khusus ya Us ya? Iya, ada Gitu. potongan biaya. Oke. Mungkin itu aja Us Ya. diskusi kita hari ini tentang dari kilas balik dari SMPTL itu apa aja fasilitasnya, kurikulumnya gimana, terus habis itu ada tentang ini juga tadi peserta didik baru, terus juga udah jelasin sama Us Yunisa. Terima kasih Us sudah berkenan hadir hari ini mengisi podcast di Jendela LHI. Ya, Terima kasih sama-sama, banyak ya Mbak Ustazah. Lulu. Bagi ayah bunda atau pemirsa semua, semisal ada pertanyaan lanjutan, boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel LHI School Official. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, boleh tulis di kolom komentar. Saya punya pantun nih, Us, buat Oh iya, penutup. Oke. Boleh ya saya pantun? silakan. Beli ikan dengan orang terkasih. Cakep. Pulangnya jangan lupa beli sepatu. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.